Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan saat ini kami akan membahas unit ketujuh dari perkembangan peserta didik, yakni perkembangan afektif. Nama saya adalah Felicia Santa Ronauli Lumbangaol sebagai pembicara pertama. Afektif menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI adalah berkenaan dengan rasa takut atau cinta, mempengaruhi keadaan, perasaan dan emosi, mempunyai gaya atau makna yang menunjukkan perasaan. Perbuatan atau perilaku yang disertai perasaan tertentu disebut warna afektif. Kadang-kadang kuat, lemah, atau bahkan tidak jelas. Pengaruh dari warna afektif ini akan berakibat perasaan menjadi lebih mendalam. Perasaan ini disebut sebagai emosi, menurut Sarlito pada tahun 1982. Menurut Crow and Crow, 1958, pengertian emosi adalah sebagai berikut. An emotion is an affective experience that accompanies generalized inner adjustment and mental and physiological stirred-up states in the individual and that shows itself in his overt behavior. Pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud tingkah laku yang tampak. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Emosi dan afektif. Emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik, antara lain yang pertama, reaksi elektris pada kulit meningkat bila terpesona. Lalu peredaran darah bertambah bila terkejut, denyut jantung bertambah kalau kecewa, bernafas panjang kalau kecewa, pupil mata membesar kalau marah, liur mengering kalau takut atau tegang, bulu roma akan berdiri kalau takut, pencernaan, buang-buang air kalau tegang. Lalu yang kesembilan ada otot. Ketegangan dan ketakutan menyebabkan otot menegang dan bergetar. Lalu yang ke-10, komposisi darah. Komposisi darah akan ikut berubah karena emosional yang menyebabkan kelenjar-kelenjar lebih aktif. Karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan, keterangan emosional sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi kanak-kanak. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang mengakibatkan emosinya. Dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Karakteristik perkembangan emosi. Yang pertama ada cinta atau kasih sayang. Nah, kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. Perasaan ini dapat disembunyikan. Lalu yang kedua ada rasa gembira. Rasa gembira akan dialami apabila sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau ia jatuh cinta. Lalu yang ketiga ada kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Melalui rasa marahnya, seseorang mempertajam tuntutannya sendiri dan pemilikan minatnya sendiri. Lalu yang keempat ada ketakutan dan kecemasan. Banyak ketakutan-ketakutan baru muncul karena adanya kecemasan-kecemasan dan rasa berani yang bersamaan dengan perkembangan remaja. Tidak ada seorang pun yang menerjunkan dirinya dalam kehidupan dapat hidup tanpa rasa takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Sakamara dan saya akan membawakan materi yang dibawakan oleh pemateri sebelumnya. Ciri-ciri emosional remaja. Menurut Bihler, tahun 1972, ciri-ciri emosional remaja berusia 12-15 tahun itu pertama banyak murung dan tak dapat diterka, bertingkah laku kasar, ledakan kemarahan, cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan membenarkan pendapatnya sendiri, mulai mengamati orang tua dan guru-guru secara lebih objektif. Lalu ciri emosional remaja berusia 15-18 tahun itu ada pemberontakan, mengalami konflik dengan orang tua mereka dan seringkali melamun memikirkan masa depan mereka.
Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi itu bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Lalu ada juga kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Metode pembelajaran penunjang perkembangan emosi. Pertama, ada belajar dengan cara coba-coba. Kedua, ada belajar dengan cara mengamati atau meniru hal-hal yang membangkitkan emosi dan metode ekspresi. Dan juga belajar dengan cara mempersamakan diri anak hanya menirukan orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengannya. Lalu ada juga belajar melalui pengkondisian dilakukan dengan cara asosiasi setelah melewati masa kanak-kanak. Dan juga ada pelatihan atau belajar di bawah bimbingan dan pengawasan terbatas pada aspek reaksi anak yang diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Seseorang yang tidak mudah terganggu emosinya cenderung mempunyai pencernaan yang baik. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Dalam perkembangan emosi terdapat dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi, dan juga saat pemunculannya. Perbedaan ini terlihat mulai sebelum masa bayi berakhir. Ekspresi emosional anak-anak berbeda-beda disebabkan oleh keadaan fisik, taraf intelektual, dan kondisi lingkungan. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Emosi remaja awal cenderung banyak melamun dan sulit diterka. Cara yang dapat dilakukan guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Moral adalah ajaran tentang baik buruk, perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Gerung, sikap umum diartikan sebagai keadaan, kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal. Keterkaitan antara nilai moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai yang perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral, dan akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut dan berwujud tingkah laku. Karakteristik nilai, moral, dan sikap remaja. 3 tingkat perkembangan moral menurut Kohlberg, yaitu tingkat 1 prakonvensional, 2 konvensional, dan ketiga postkonvensional. Tingkat 1 prakonvensional, pada stadium 1 anak berorientasi kepada kepatuhan dan hukuman. Pada stadium 2 berlaku prinsip relativistik hedonism. Relativisme ini artinya bergantung pada kebutuhan dan kesanggupan seseorang hedonistik bahwa setiap kejadian mempunyai beberapa segi. Tingkat 2 konvensional, stadium 3 orientasi mengenai anak yang baik. Anak memperlihatkan orientasi perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik atau tidak baik oleh orang lain. Stadium 4 yaitu tahap mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas. Tingkat 3 pasca konvensional, stadium 5 merupakan tahap orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosial, hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Stadium 6, tahap ini disebut prinsip universal. Pada tahap ini ada norma etik di samping norma pribadi dan subjektif. Ada unsur-unsur subjektif yang menilai apakah suatu perbuatan itu baik atau tidak baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap. Di dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu,
ternyata bahwa faktor lingkungan memegang peranan yang penting. Yang sangat penting adalah unsur lingkungan terbentuk manusia yang langsung dinilai tertentu. Makin jelas sikap dan sikap lingkungan, pengaruhnya untuk membentuk atau meniadakan tingkah laku yang sesuai. Teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg menunjukkan bahwa sikap dan moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal yang berhubungan dengan nilai kebudayaan. Tahap-tahap perkembangan moral terjadi dari aktivitas spontan pada anak-anak. Moral yang sifatnya penalaran atau menurut Kohlberg, pada perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan nalar, sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Ya, selanjutnya yaitu perkembangan individual dan perkembangan nilai, moral, dan sikap. Yang pertama, pengertian moral dan nilai. Pada anak-anak umur 10 atau 11 tahun berbeda dengan anak yang lebih besar, lebih lentur dan nisbi. Untuk sebagian remaja serta orang dewasa yang penalarannya terhambat atau kurang berkembang, tahap perkembangan moral ada pada tahap prakonvensional. Menurut Kohlberg, faktor kebudayaan yang mempengaruhi perkembangan moral terdapat berbagai rangsangan yang diterima oleh anak-anak. Dalam intensitas penghayatan dan pengalaman individu mengenai nilai-nilai tertentu, adapun nilai-nilai perbedaan individual dalam pemahaman nilai-nilai dan moral sebagai pendukung sikap dan perilakunya. Jadi, mungkin terjadi individu atau remaja yang tidak mencapai perkembangan nilai, moral, dan sikap, serta tingkah laku yang diharapkan kepada anaknya. Selanjutnya yaitu upaya mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja, serta implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, perwujudan nilai, moral, dan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Proses yang dilalui seseorang dalam pengembangan hidup tertentu adalah sebuah proses yang belum seluruhnya dipahami oleh para ahli. Yang kedua, tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral seperti yang diharapkan. Maka, kita, guru, dan orang tua dihadapkan dalam masalah pembinaan. Lalu, adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja adalah seseorang dalam pengembangan hidup tertentu adalah sebuah proses yang belum seluruhnya dipahami oleh para ahli. Yang kedua, tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral seperti yang diharapkan. Maka, kita, guru, dan orang tua dihadapkan dalam masalah pembinaan. Lalu, adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja adalah A. Menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Anak-anak harus dirangsang supaya lebih aktif. Di sekolah, para remaja hendaknya diberi kesempatan berpartisipasi untuk mengembangkan aspek moral, misalnya dalam kerja kelompok. Yang kedua yaitu dengan menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Usaha pengembangan tingkah laku yang merupakan cerminan nilai-nilai hidup hendaknya tidak hanya mengutamakan pendekatan intelektual saja, karena hanya semata-mata, tapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai tersebut. Lingkungan sosial terdekat yang terutama terdiri dari mereka yang berfungsi sebagai pendidik dan pembina, yakni orang tua dan guru. Sekian dari materi perkembangan afektif yang dapat saya dan kawan-kawan saya sampaikan. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.